Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya Atika Fatmawati. Kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik pada bayi dan anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang harus kita lakukan pada saat pemeriksaan fisik pada bayi dan anak dan apa saja konsep-konsep yang harus kita pahami. Oke, langsung saja. Ada beberapa pedoman umum yang harus kita pahami ketika akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi maupun anak. Yang pertama terkait ruang, yang kedua waktu bermain, yang ketiga kesiapan, yang keempat pelibatan orang tua. Apa yang dimaksud dengan keempat hal tersebut kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ruang. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan antara lain lakukan pemeriksaan dalam ruang yang menenangkan, menyenangkan dan tidak mengancam sehingga anak tidak merasa takut, tidak merasa stres maupun tidak sampai pada kejadian memberontak begitu. Yang harus diperhatikan yang pertama penerangan, kemudian dekorasi dengan warna yang netral sehingga ruangan yang akan kita pergunakan harus terang, kemudian dekorasinya dengan menggunakan warna yang netral. Kemudian suhu jangan terlalu panas, akan mengakibatkan anak malah semakin rewel, katakan seperti itu. Kemudian penempatan alat, jangan tempatkan alat-alat yang sekiranya menakutkan yang dapat dilihat secara langsung oleh anak begitu. Kemudian gunakan mainan dan permainan, bisa menggunakan boneka yang untuk bercerita, menggunakan mobil-mobilan atau menggunakan mainan sesuai dengan usia anak. Kemudian bila memungkinkan dekorasi ruangan sesuai tingkat usia. Nah, ini yang kemarin sudah saya bahas di materi sebelumnya bahwasanya untuk menerapkan konsep atraumatic care, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengatur ruangan begitu ya, mengatur ruangan sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan pengembangan anak. Misalkan dengan menggunakan gambar-gambar kartun, gambar-gambar hewan, atau gambar mainan dan lain sebagainya. Kemudian hal terpenting yang terkait ruang adalah privasi. Meskipun pasien kita adalah pasien anak, privasi harus tetap dijaga gitu ya, karena mereka punya hak yang sama dengan pasien dewasa, yaitu terjaga privasinya. Itu terkait konsep ruang. Konsep berikutnya yaitu waktu bermain. Berikan waktu bermain dan saling mengenal kepada anak. Jadi kasarannya jangan gerusa-gerusu ketika melakukan pemeriksaan fisik pada anak. Perkenalkan diri dulu, ajak dia bermain misalnya tadi menggunakan boneka yang untuk boneka bercerita, boneka tangan seperti contohnya seperti itu. Berbicara pada perawat, lakukan kontak mata, kemudian menerima peralatan yang ditawarkan begitu ya. Jadi anak diperkenalkan dengan peralatan yang kita gunakan, contohnya stetoskop misalnya begitu ya, utamanya alat-alat yang tidak membahayakan begitu ya. Kemudian sentuhan, berikan anak-anak sentuhan. Kemudian persilahkan anak-anak untuk duduk di atas meja pemeriksaan. Ini salah satu strategi untuk mengurangi rasa cemas, rasa takut dan lain sebagainya. Memberikan mereka waktu bermain. Karena apa? Karena waktu bermain adalah termasuk pada kebutuhan dasar anak begitu. Kemudian konsep ketiga adalah kesiapan. Jika anak tidak siap, yang pertama harus kita lakukan adalah bicara pada orang tua terlebih dahulu begitu. Jadi jangan langsung ke anaknya, pendekatannya ke orang tua terlebih dahulu begitu. Anak akan melihat, oh ternyata orang tua saya kenal dengan perawatnya begitu ya, sehingga anak bisa muncul rasa aman, rasa nyaman begitu. Kemudian bertahap pada anak atau pada objek favorit, boneka tadi misalnya, mobil-mobilan misalnya. Kemudian berikan anak pujian ketika mereka berhasil untuk memberikan kerjasamanya, mereka kooperatif, berikan anak pujian. Iya pinter dek, iya bagus, seperti itu. Kemudian bisa diselingi dengan cerita lucu atau sulap-sulap sederhana. Nah ini perawat harus multi talenta begitu ya, bisa bercerita. Kadang harus paham juga beberapa cerita lucu atau cerita kartun misalnya, atau bahkan bisa trik-trik sulap sederhana begitu. Kemudian berikan teman yang tidak mengancam seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya boneka tangan untuk berbicara dengan anak begitu, sehingga tidak terpaku pada perawat atau pada tenaga medis yang sedang melakukan pemeriksaan fisik begitu. Kemudian konsep
Pedoman umum yang terakhir adalah pelibatan orang tua. Libatkan anak dan orang tua dalam proses pemeriksaan. Beri pilihan posisinya duduk, begitu ya. Kemudian izinkan untuk memegang atau memainkan alat sehingga anak bisa mengenal, oh ternyata ini seperti ini alatnya. Stetoskop seperti ini, tidak membahayakan atau tidak katakan tidak seseram yang dia bayangkan, begitu ya. Kemudian menganjurkan untuk menggunakan alat tersebut pada boneka, keluarga, atau perawat. Nah, jangan langsung seperti yang saya sampaikan tadi, jangan langsung gunakan pada anak, tetapi digunakan dulu pada boneka. Misalkan pura-pura memeriksa bonekanya, pura-pura memeriksa ayah atau ibunya, pura-pura memeriksa perawatnya, begitu. Kemudian menenangkan anak sepanjang pemeriksaan. Jangan gerusa-gerusu, jangan menakuti, begitu ya. Sehingga anak bisa tenang, hasil akhirnya tidak sampai terjadi pemberontakan, begitu. Kemudian diskusikan hasil temuan dengan keluarga. Apapun hasil pemeriksaan fisik yang ditemukan, diskusikan dengan keluarga, libatkan orang tua, karena bagaimanapun orang tua yang berhak pada anaknya, begitu, berhak tahu kondisi-kondisi kesehatan terkini terkait anak atau bayinya, gitu. Itu pedoman-pedoman umum yang harus kita ketahui ketika kita mau melakukan pemeriksaan fisik pada bayi maupun anak. Nah, contohnya seperti ini, begitu ya. Stetoskop yang digunakan pada pasien anak jelas berbeda atau usahakan berbeda dengan stetoskop yang biasa digunakan pada orang tua. Stetoskop pada anak biasanya akan dilengkapi dengan gambar-gambar hewan atau gambar-gambar kartun misalnya, begitu ya, sehingga akan menimbulkan ketertarikan pada anak sehingga anak menjadi tidak takut, begitu. Dibanding dengan stetoskop yang polos seperti biasanya, begitu ya. Oke, kita akan mulai konsep-konsep pemeriksaan fisik pada bayi, gitu ya. Apa saja yang harus dilakukan, kemudian apa saja interpretasi hasilnya, begitu ya. Yang pertama yang harus kita periksa adalah berat badan lahir. Apakah tergolong rawan ataukah tergolong normal, begitu ya. Ini terkait penyesuaian fisiologis. Misalnya dia tergolong berat badan lahir yang rendah, bisa jadi fisiologisnya juga akan sedikit adaptasi terhadap dunia luar akan sedikit terhambat, begitu ya. Kemudian organ-organ apakah sudah mulai berfungsi? Contohnya ketika bayi baru lahir, dia yang kita tunggu sebagai tenaga kesehatan adalah nangisnya. Karena apa? Karena dengan nangis itu menandakan bahwa organ paru-parunya sudah mulai bekerja, sudah mulai beradaptasi dengan dunia luar. Kemudian angka kematian dan angka kesakitan yang tinggi. Kita ketahui bahwa angka kematian dan angka kesakitan anak di Indonesia ya dapat dikatakan masih tinggi meskipun sudah terdapat sedikit penurunan, begitu. Itu yang harus jadi fokus utama kita. Kemudian sebelum pemeriksaan fisik perlu dikaji riwayat keluarga, kehamilan dan persalinannya. Apakah di keluarganya punya penyakit-penyakit menular misalnya? Kemudian bagaimana pada saat riwayat kehamilan si anak ini, maksudnya ibu pada saat hamil si anak ini, begitu ya. Pemeriksaan ANG-nya berapa kali, status nutrisi ibunya bagaimana? Kemudian apakah rutin memeriksakan kondisinya ke dokter atau ke bidan misalnya, begitu. Itu riwayat kehamilan. Kemudian riwayat persalinan. Persalinan jenis apa yang digunakan si ibu untuk melahirkan anak ini, begitu. Apakah persalinan normal ataukah persalinan sesar. Kemudian berapa jam durasi persalinannya, kemudian adakah penyulit-penyulit yang lainnya, misalnya ketuban pecah dini ataukah ketuban keruh ataukah terlilit tali pusat dan lain sebagainya. Itu harus dikaji juga pada pemeriksaan fisik bayi. Oke. Hal pertama yang harus kita upayakan atau kita lakukan ketika melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, yang pertama usahakan bayi tidak menggunakan pakaian sehingga kita bisa memeriksa fisiknya secara bebas, begitu ya, secara mengeksplorasi supaya terlihat dengan jelas, begitu. Kemudian lampu yang digunakan harus terang. Kemudian jika memerlukan menggunakan pemanas. Pemanas di sini fungsinya lebih kepada untuk menghangatkan suhu ruangan supaya tidak dingin karena bajunya si anak tadi harus dilepas. Kemudian tangan dan alat. Usahakan tangan pemeriksa kukunya pendek. Nah, ini yang selalu saya sampaikan kepada
mahasiswa, usahakan ketika melakukan tindakan apapun pada pasien kuku pendek begitu ya, tidak perlu menggunakan nail extension atau kuku-kuku palsu ataukah menggunakan cat kuku. Itu tidak akan tidak akan berdampak, tidak akan diperhatikan lebih oleh pasien, justru malah malah akan bisa membahayakan ketika misalnya kuku yang panjang tadi bisa melukai pasien begitu ya. Kemudian diusahakan tangannya bersih, kemudian dalam kondisi yang hangat. Kemudian pada pemeriksaan bayi dilakukan minimal 3 kali waktunya. Yang pertama pada saat lahir, langsung diperiksa, kemudian pada saat 24 jam di ruang perawatan, jadi 24 jam setelah bayi lahir, kemudian pada saat bayi akan pulang. Gitu tuh minimal dilakukan 3 kali untuk mengetahui perkembangan dan perkembangannya gitu. Tujuannya apa? Gitu ya, dilakukan pemeriksaan 3 kali. Yang pertama pemeriksaan awal, itu di kamar bersalin, sesaat setelah bayi dilahirkan. Yang pertama adalah menilai gangguan adaptasi. Apakah bayi sudah bisa beradaptasi dengan baik di luar rahim si ibu, begitu ya. Ini untuk menentukan prognosisnya baik ataukah buruk. Salah satu contoh yang sudah saya sampaikan, apakah ketika bayi baru lahir bisa langsung menangis ataukah tidak. Kemudian cacat bawaan yang perlu tindakan segera, begitu. Apakah ada cacat bawaan yang dialami bayi pada saat yang diketahui pada saat bayi baru lahir. Kemudian menentukan apakah bisa dilakukan rawat gabung ataukah si bayi memerlukan ruang perawatan khusus, ataukah harus masuk ke ruang intensif, ataukah harus segera dioperasi begitu. Kemudian pemeriksaan yang kedua dilakukan 24 jam pos bayi dilahirkan. Tujuannya adalah menemukan pemeriksaan yang luput pada saat pemeriksaan pertama. Jadi ketika misalnya ada hal-hal yang luput pada pemeriksaan yang pertama, di pemeriksaan kedua ini harapannya bisa ditemukan dan untuk ditangani sesegera mungkin. Kemudian pemeriksaan yang ketiga, ini dilakukan pada saat bayi mau pulang gitu ya. Tujuannya adalah untuk menilai atau mengetahui kelainan yang belum hilang. Kemudian apakah ada juga penyakit yang didapat di rumah sakit selama bayi mengalami atau menjalani perawatan gitu. Itu tujuan-tujuan pemeriksaan pada bayi dilakukan 3 kali. Pada saat bayi baru lahir, pada saat 24 jam di ruang perawatan, dan pada saat bayi akan pulang gitu. Oke, kita apa saja yang harus diperiksa pada saat bayi baru lahir begitu ya. Yang pertama adalah amnion atau air ketubannya. Apakah dia jernih, apakah dia keruh, apakah dia tadinya dilahirkan dengan ketuban pecah dini misalnya begitu ya. Kemudian plasenta gitu. Plasenta harus dalam kondisi yang utuh, tidak terdapat bagian-bagian yang tertinggal di dalam rahim si ibu. Dalam artian jaringan-jaringan plasentanya harus utuh. Karena apa? Karena ketika ada plasenta yang tertinggal di dalam rahim ibu, itu akan dianggap sebagai benda asing dan akan memicu terjadinya perdarahan. Kemudian kondisi tali pusat, begitu. Bagaimana? Apakah dalam kondisi yang baik ataukah dalam kondisi yang pucat dan lain sebagainya. Berat badan lahir dikaji apakah tergolong normal ataukah tergolong rendah gitu. Kemudian usia kehamilan, apakah dikatakan cukup bulan ataukah dikatakan prematur. Kemudian lanjut pemeriksaan awal pada bagian mulut. Apakah terdapat labiogenatopalatoschisis? Itu merupakan nama lain dari bibir sumbing ya. Orang awam bilangnya bibir sumbing. Kemudian apakah ada hipersalivasi begitu ya. Jadi produksi air liur yang berlebihan. Kemudian apakah ada yang namanya pada kondisi anus, ada yang namanya anus imperforatus. Kemudian apakah ada yang namanya fistulorektovaginal. Kemudian kita lanjut lagi ke pemeriksaan pada tulang belakang, kelainan pada garis tengah. Apakah ada yang namanya spina bifida? Apakah ada yang namanya meningomyelokel? Ini sama ya, spina bifida dan meningomyelokel. Kemudian apakah ada ambigus genital? Kemudian jenis kelamin, apakah ada pembesaran klitoris, dan apakah ada kondisi yang namanya hipospadia. Ini kondisi-kondisi ini akan kita bahas di gambar-gambar yang akan saya tampilkan berikut ini. Oke,
Labiopalatoschisis gitu ya. Apakah ada yang namanya kalau orang awam bilang ini bibir sumbing begitu. Bibir sumbing merupakan kelainan bawaan ya. Jadi kelainan bawaan. Jadi didapat pada saat bayi lahir. Kelainan bawaan yang ditandai dengan adanya celah pada bibir. Jadi pada bibirnya yang harusnya dia utuh, dia ada celah. Celah tersebut bisa muncul di tengah, di kanan, atau di bagian kiri bibir. Bibir sumbing seringkali disertai dengan munculnya celah-celah di langit mulut yang sering disebut dengan langit sumbing. Nah, ini ya gambar yang di paling bawah begitu ya, sering disertai juga adanya celah di palatum atau di langit-langit atas bagian di dalam mulut begitu. Bibir sumbing dan langit-langit sumbing terjadi karena tidak sempurnanya penyatuan jaringan di bibir atau di langit-langit mulut janin sehingga terbentuk celah. Normalnya proses penyatuan tersebut terjadi pada trimester pertama kehamilan. Nah, pada saat trimester pertama kehamilan ini langit-langit sudah mulai terbentuk karena adanya satu dan lain hal penyebabnya begitu ya. Proses penyatuan ini tidak terjadi dengan sempurna, akibatnya akan menimbulkan yang namanya celah dan itu dapat menyebabkan yang namanya bibir sumbing. Nah ya, materi bibir sumbing ini akan kita bahas di materi yang berikutnya. Oke, kemudian kondisi yang kedua yang harus kita kaji tadi adalah apakah ada yang namanya kondisi anus imperforatus begitu. Jadi dilihat pada bagian anusnya begitu, apakah dia ada ataukah tidak begitu. Biasanya kalau bayi baru lahir akan sering ditanyai apakah sudah pup ataukah belum begitu, selain diperiksa secara secara dipandang secara langsung begitu. Anusnya ada ataukah tidak. Ini nama lainnya adalah atresia ani begitu ya. Jadi anusnya ketidakadaan lubang pada anusnya begitu. Ini juga merupakan kelainan kongenital atau kelainan bawaan. Atresia ani atau anus imperforata adalah kelainan kongenital atau kelainan bawaan yang menyebabkan anus tidak terbentuk dengan sempurna. Begitu. Nah, seperti yang ada di gambar kan ya. Jadi lubang pada anusnya tidak terbentuk secara sempurna sehingga seakan-akan dia tertutup. Akibatnya penderita tidak dapat mengeluarkan tinja atau feses secara normal. Kondisi ini biasanya terjadi akibat gangguan perkembangan saluran cerna janin pada saat usia kehamilan 5-7 minggu. Nah, ini sering juga yang saya sampaikan bahwasannya pada ibu hamil begitu ya. Dia wajib menjaga asupan nutrisi, dia wajib menjaga konsumsi obat-obatan yang dirasa tidak perlu karena ada beberapa obat-obatan yang bersifat teratogenik. Nah, obat-obatan teratogenik ini salah satu efek atau dampaknya bisa menimbulkan cacat bawaan atau kelainan kongenital pada janinnya. Atresia ani merupakan kondisi yang cukup jarang terjadi. Kondisi ini hanya terjadi pada 1 dari 5.000 kelahiran dan lebih sering terjadi pada bayi laki-laki. Atresia ani perlu mendapatkan penanganan segera untuk mencegah komplikasi. Nah ya, tadi kan sudah disampaikan bahwasanya apakah pemeriksaan fisik ini apakah digunakan juga untuk menentukan apakah butuh tindakan segera. Contohnya misalnya atresia ani ini begitu. Ya, jadi ketidaksempurnaan bentuk dari anus. Kemudian hal yang lain yang harus kita periksa adalah apakah ada yang namanya fistula rektovaginal begitu. Yang seharusnya begitu ya, kalau kita lihat dari segi anatomis ada ini terjadi pada bayi perempuan gitu ya. Seharusnya ada dinding pemisah antara rektum dan bagian vaginalnya. Akan tetapi ketika ada fistula di sini sehingga menyebabkan bagian dari rektum dan bagian dari vagina dia bisa menyatu begitu ya. Ada celah atau ada jadi bisa tercampur begitu antara rektum dengan vagina. Fistula pada vagina dan rektum disebut juga fistula obstetrik atau fistula rektovaginal.
Akibat terbentuknya celah antara rektum dan vagina, gas dan feses atau tinja dari saluran cerna bisa keluar melalui vagina, gitu ya. Fistula obstetrik yang tidak diperbaiki juga bisa menghambat proses atau bahkan meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan. Karena apa? Karena sampah-sampah, gas, dan tinja dari saluran cerna dia bisa masuk ke dalam vagina dan bisa menyebabkan infeksi di situ karena kan berupa kotoran gitu ya. Oke, itu untuk fistula rektovaginal. Nah, kemudian yang ini yang bisa kelainan yang bisa dilihat secara langsung juga adalah spina bifida atau meningomyelocele tadi, begitu ya. Jadi pada dasarnya spina bifida ini juga merupakan cacat lahir gitu ya, cacat bawaan yang terjadi akibat terganggunya pembentukan tabung saraf selama bayi dalam kandungan. Hal ini menyebabkan munculnya celah pada ruas tulang belakang begitu. Nah, harusnya ruas tulang belakangnya dia menutup secara sempurna karena dia perkembangannya tidak sempurna, akibatnya akan menyebabkan terbentuknya celah. Sistem saraf berkembang dari piringan sel di sepanjang punggung embrio. Dalam 1 bulan pertama kehamilan, ujung-ujung piringan ini akan melengkung, menutup dan membentuk tabung syaraf. Seiring waktu, tabung syaraf ini akan berkembang menjadi otak dan sistem syaraf di tulang belakang. Begitu. Jadi, kalau kita perhatikan kelainan-kelainan bawaan pada janin atau pada bayi itu awal mulanya ada di trimester pertama kehamilan. Sehingga penting bagi ibu hamil, begitu ya. Kita sebagai perawat penting menyampaikan atau memberikan edukasi pada masyarakat, utamanya ibu hamil, untuk menjaga kondisinya pada saat trimester pertama kehamilan, menjaga asupan nutrisi seperti saya bilang tadi, menjaga atau menghindari penggunaan obat-obatan yang tidak perlu begitu ya, supaya tidak terjadi cacat bawaan begitu. Bila proses tadi terganggu ya, perkembangan sel-sel saraf tadi terganggu, maka cacat tabung saraf bisa terjadi. Spina bifida termasuk cacat bawaan tabung yang sangat umum, di mana beberapa ruas tulang belakang janin tidak menutup secara sempurna dan dapat menciptakan celah. Tanda gejalanya apa? Pada bayi-bayi seperti yang mengalami spina bifida ini, yang pertama tidak dapat menggerakkan tungkai kakinya sama sekali, terjadi kelemahan pada otot begitu ya. Karena apa? Karena kita berkaitan dengan syaraf begitu. Kemudian bentuk kaki, bentuk pinggul atau tulang belakangnya tidak normal, sehingga biasanya anak-anak dengan spina bifida ini akan hidup di atas kursi roda. Kemudian bisa juga mengalami kejang dan mengalami gangguan berkemih. Hal ini disebabkan karena sekali lagi spina bifida ini terkait dengan sel syaraf yang bisa mengatur fungsi dari seluruh tubuh begitu. Sehingga sangat kasihan ketika melihat anak-anak dengan kondisi spina bifida gitu. Kemudian hal lain yaitu ambigus genital atau kelamin ganda atau kelaminnya membingungkan, ini perempuan ataukah laki-laki begitu ya. Kondisi ini adalah kondisi saat bentuk alat genital atau kelamin tidak jelas sehingga terlihat seperti memiliki kelamin ganda, yaitu perempuan dan laki-laki. Kondisi ini disebabkan oleh kelainan perkembangan organ kelamin saat bayi masih dalam kandungan. Sekali lagi, ini merupakan cacat bawaan juga gitu ya. Ambigus genital cukup jarang terjadi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh gangguan hormonal selama masa kehamilan atau akibat kelainan kromosom. Kelamin ganda merupakan bagian dari kondisi sexual development disorder. Jadi gangguan perkembangan pada fungsi-fungsi seksualnya begitu. Jadi itu ya. Jadi ini juga bisa dijadikan dasar apakah butuh tindakan segera ataukah tidak begitu, dilakukan operasi misalnya atau dilakukan tindakan lain gitu ya. Kemudian pemeriksaan lain yang harus dilakukan pada bayi baru lahir adalah pemeriksaan Apgar score gitu ya. Apgar score ini punya 5 indikator A, P, G, A, R ya, nanti akan kita bahas di slide berikutnya begitu. Apgar score atau penilaian skor Apgar dilakukan oleh dokter atau bidan pada setiap bayi yang baru lahir. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan
kondisi bayi sehat dan bugar untuk dapat hidup dan beradaptasi dengan lingkungan baru di luar rahim ibu. Tes Apgar Score merupakan salah satu pemeriksaan fisik yang dilakukan pada menit pertama dan menit kelima setelah bayi lahir. Jadi langsung dilakukan. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin baik. Nilai Apgar yang paling tinggi dianggap dapat menjadi patokan bahwa kondisi bayi baru lahir sehat dan bugar setelah dilahirkan. Jadi ketika kita lihat range nilainya begitu ya, mulai dari 0 sampai 10. Dikatakan bayi dapat beradaptasi dengan baik ketika skornya 7 sampai 10. Dikatakan bayi mengalami asfiksia ringan sampai sedang, skornya 4 sampai 6. Dan dikatakan bayi mengalami asfiksia berat, skornya 0 sampai 3. Skor-skor inilah yang juga bisa digunakan untuk menentukan keputusan apakah bayi harus memerlukan perawatan intensif di ruang NICU misalnya. Neonatus Intensive Care Unit gitu. Apa saja yang harus diperiksa pada penilaian Apgar Score? Jadi ada 5 indikator. APGAR, appearance, pulse rate, grimace, activity, dan respiration. Masing-masing indikator ini punya nilai 0 sampai 2 maksimalnya. Jadi maksimal masing-masing nilai dari masing-masing indikator adalah 2. Ketika ada 5 indikator APGAR, jadi kalau nilai maksimalnya 2 dikalikan 5 jadi 10 nilai maksimalnya begitu. Tidak ada nilai maksimal Apgar Score yang 11, 12 tidak ada gitu ya. Oke. Appearance, kita lihat warna kulit bayi. Apakah dia biru ataukah pucat? Itu nilainya 0. Apakah tubuhnya pink, kemudian ekstremitasnya biru? Itu nilainya 1. Kalau keseluruhan tubuhnya berwarna pink gitu ya, dia bernilai 2. Kemudian pulse rate-nya atau nadinya atau heart rate-nya begitu ya. Ketika tidak ada, nilainya 0. Ketika kurang dari 100, nilainya 1. Ketika lebih dari 100, nilainya 2. Kemudian grimace atau wajahnya bagaimana? Apakah dia menangis begitu ya? Wajahnya kondisinya tidak ada grimace, dia 0 gitu ya. Kemudian grimace nilainya 1 dan cries nilainya 2. Dia menangis berarti nilainya 2 begitu. Activity, ketika tidak ada aktivitas nilainya 0 gitu ya. Ketika ada beberapa aktivitas, sedikit aktivitas, dia nilainya 1. Jadi pergerakan bayi gitu ya. Kemudian ketika dia aktif bergerak, dia nilainya 2. Kemudian respirasi, tidak ada respirasi atau bayinya tidak bernafas, nilainya 0. Kemudian nafasnya lambat dan tidak reguler atau irregular, tidak teratur, nilainya 1. Ketika bayi menangis dengan kencang, dia nilainya 2. Jadi bisa indikator bahwasanya fungsi parunya sudah berfungsi secara normal. Itu terkait dengan Apgar Score atau pemeriksaan Apgar gitu. Oke, kemudian pemeriksaan di ruang rawat. Aktivitas bayi seperti apa? Apakah dia kebanyakan tidur? Ya normalnya bayi pada saat bayi baru lahir dia kebanyakan tidur begitu ya. Kemudian tangisan bayi, apakah dia melengking begitu ya? Ini menunjukkan adanya kelainan-kelainan neurologis. Kemudian lemah atau merintih, dia bisa mengindikasikan adanya kesulitan pernafasan. Kemudian pada bagian wajah kita lihat apakah ada kondisi Down syndrome dan lain sebagainya. Kemudian pada kondisi gizinya, bagaimana berat badannya, bagaimana panjang badannya, apakah ada bagaimana tebal lapisan subkutannya, apakah ada kerutan pada kulit, apakah ada kondisi odem, ini yang mengindikasikan adanya kondisi hipoproteinemi, kemudian apakah bayi prematur dan sindroma nefrotik kongenital begitu pada bayi-bayi yang odem. Kemudian pemeriksaan suhu pada aksila normalnya 36,5 sampai 37,5. Kemudian ketika ada bayi demam gitu ya, penyebabnya bisa berbagai macam. Yang pertama, bayinya dehidrasi, kurang minum atau kurang ASI. Ada juga penyebab akibat gangguan fungsi serebralnya. Kemudian apakah juga bisa disebabkan karena infeksi ataukah karena kenaikan suhu lingkungan. Suhu sekitar lingkungannya lagi panas nih begitu ya, sehingga bisa menyebabkan bayinya menjadi demam juga atau kenaikan suhu tubuh. Sehingga seperti yang disampaikan di awal tadi bahwasanya penting untuk menjaga kondisi lingkungan ruang rawatnya
kondusif begitu ya, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin begitu. Mungkin itu dulu untuk konsep-konsep pemeriksaan fisik pada bayi dan anak gitu ya. Nanti akan kita lanjutkan di konsep pemeriksaan fisik yang bagian kedua. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.